Nah, ini usaha ayam bebek ini dan sambal kecapnya itu udah generasi kedua dari istri saya punya orang tua. Nah, jadi kalau dulu itu tes rasanya itu harus dicicipin dulu ke orang tuanya gitu, kalau oke katanya baru. Tapi setelah kita sendiri dari waktu ke waktu gitu, kita udah terbiasa gitu, tes rasa lagi nggak harus. Halo, saya Stanley Budianto Tandi, pemilik dari Sambal Jipong. Kami memproduksi sambal Jipong itu karena pada tahun 2014-an kita itu memproduksi ayam dan bebek. Lalu peminatnya terhadap sambal terutama itu sangat besar. Jadi kita untuk mengakomodir dari permintaan pasar gitu, akhirnya kita membuat sambal itu secara tersendiri, dikemas lalu kita jual secara tersendiri, dan ternyata peminatnya sampai saat ini itu sangat bagus. Makanya kita terus menerus memproduksi dan akhirnya itu menjadi produk utama dan andalan. Nah, ini usaha ayam bebek ini dan sambal kecapnya itu udah generasi kedua dari istri saya punya orang tua. Kita ini hanya meneruskan, lalu mempackaging si sambal itu baru pada generasi kita. Nah, jadi kalau dulu itu tes rasanya itu harus dicicipin dulu ke orang tuanya gitu, kalau oke katanya baru. Tapi setelah kita sendiri dari waktu ke waktu gitu, kita udah terbiasa gitu, ya udah tahu gitu, udah langsung nggak harus tes rasa lagi, nggak harus. Awal mulanya itu ya merintis dalam keadaan yang gimana ya, waktu itu belum ada, zaman UMKM itu belum ada, masih UMKM itu baru dikenal. Jadi kita merintis itu ya dengan susah payah dari PKL di pinggir jalan gitu. Nah, sampai sambal Jipong ini baru kita bisa naik ke atas. Nah, kita itu kerja boleh dikatakan 24 jam. Bahkan waktu Merapi kemarin yang hujan abu itu kita masih nganter pakai VR itu. Jadi kalau pagi kita belanja di Terban, lalu kita pulang subuh-subuh itu kita olah, terus pagi dibawa ke Langgang Sari sampai jam 6, jam 7 kita pindah ke Jalan Solo. Dari Jalan Solo rencananya jam 12, ternyata sampai subuh. Orang udah mau buka toko, kita baru pulang itu langsung mampir ke Terban belanja lagi. Terus begitu ritmenya. Palingnya cuma sekian jam lah waktu untuk, ya cuma waktu ngolah, habis itu jualan lagi. Karena kalau udah siang itu kita kan ngejar momen makan siang makan malam. Sampai kalau misalnya puasa gitu kan orang sahur, buka gitu, nah kita ada di situ, bahkan tidur di situ. Sering malam-malam itu sering ada yang makan gitu, ngopi gitu. Nah, pada waktu itu nggak ada yang buka sampai segitu malamnya, kecuali mungkin puasa. Tojoyo itu buka sampai pagi. Kita ke pasar dulu, beli cabai dulu, lalu cabainya kita petikin. Nah, kemudian kita cuci bersih sambalnya, baru kita giling itu giling kasar. Kemudian bawangnya kita kupas, lalu kita blender juga. Itu
kulit bawangnya juga itu jadi pupuk juga. Lalu kemudian kita siapin kecap kalau mau buat sambal kecap, terasi kalau mau buat sambal terasi. Kemudian kita pakai bumbu kaldu jamur. Jadi kita nggak pakai micin, nggak pakai MSG. Kita juga nggak pakai pengawet. Jadi teknik kita itu diaduk sampai 2 jam non-stop, nggak pakai mesin. Kalau pakai mesin mungkin bisa tinggal tidur. Itu manual 2 jam sampai dia berubah warna, dia kering, airnya menguap gitu. Lalu setelah 2 jam kita dinginin ya kurang lebih bisa, kalau mau bener dingin bisa 1 malam. Lalu botolnya kita sterilisasi pakai uap panas. Kalau kita cuci itu nggak akan selesai dalam 1 hari keringnya itu. Jadi kita uapin botolnya pakai uap panas yang dari air yang mendidih gitu. Nah setelah itu kering, itunya sambelnya yang sudah jadi kita masuk, kita timbang pakai timbangan digital yang akurat gitu. Nah itu baru kita kemas pakai mesin sealer yang ada di belakang. Awalnya itu kita pakai botol obat, karena pada waktu itu ya zamannya ya hanya ada botol itu. Kita pikir itu sudah cukup bagus lah. Tapi lama-kelamaan ada yang protes gitu, mulutnya terlalu kecil, tutupnya terlalu kecil, dan lagi dimiringin gitu minyaknya keluar tumpah. Kita buat seal, kita buat segala macam lah, baik seal. Lalu kita kasih sendok, tapi sendoknya juga sendok kecil gitu. Lalu kemudian dapatlah kemasan agak besar sedikit. Itu generasi kedua. Generasi ketiga itu kita sudah pakai PET can, tapi kemasan labelnya itu semua sama. Jadi kalau bisa dilihat di kita kan ada sambal kecap itu 5 level. Pedas, super duper pedas, super duper double pedas, super duper triple pedas. Tinggal kilogram cabenya aja. Nah lalu muncullah sambal terasi sama sambal bawang variannya. Nah itu semua labelnya itu sama. Jadi orang kalau dari jauh itu susah untuk membedakan ini apa gitu, tuh susah. Apalagi kalau di supermarket orang yang mau serba cepat gitu. Nah akhirnya kita buatlah perbedaan warna. Nah dan yang masih bertahan sekarang yang menurut kita bisa mewakili hanya sambal kecap yang super pedas seperti yang dicoba tadi, sama sambal terasi dan sambal bawang. Halal itu penting karena kita hidup di negara muslim, itu satu. Kedua, mayoritas yang ada di Indonesia itu muslim. Terus konsumen kita juga rata-rata muslim. Apalagi kita di kemasan itu kita mencantumkan label, tulisan, keterangan, merek apa segala macam itu dalam bahasa Arab. Jadi pangsa pasar kita juga maunya ke Timur Tengah gitu, ke Arab Saudi, negara-negara Arab gitu. Jadi kita buat 3 bahasa. Kita satu nggak pakai pengawet, kecuali mungkin sambal kecap, sambal terasi, karena terasinya kita nggak tahu itu pakai pengawet apa enggak, pakai micin apa enggak. Begitu juga kecapnya, kita nggak tahu kecapnya itu pakai pengawet apa enggak, pakai micin apa enggak. Tapi kalau kita sendiri enggak, kita pakainya kaldu jamur, dan kita semua pakai bahannya alami, nggak ada campuran apa sedikit pun nggak ada, kecuali yang bahan tambahan tadi seperti
misalnya kecap sama terasi. Nah itu yang kita nggak tahu asal usulnya itu. Kita itu hanya berusaha berinovasi, lalu kita itu berusaha memperkenalkan produk-produk, mengangkat produk-produk lokal itu ke dunia internasional. Jadi kita mempelopori zero waste, kemudian kita mempelopori makan hidup sehat, kemudian kita mempelopori pola hidup sehat. Jadi yang makan barang kita itu ikut sehat. Jadi itu yang terus menginovasi kita. IG kita di Cipong, Yogyakarta. Facebook kita juga ada di Cipong, Yogyakarta. Kemudian di WA kita ada di 0819 777 82117. Terima kasih Punca Media. Mari berwirausaha, ciptakan peluang usahamu sendiri.